Selamat datang pada kuliah prinsip dasar epidemiologi. Saya Dwi Agustian, staf pengajar dan ahli epidemiologi dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Padjadjaran. Pada sesi ini, kita akan membahas bagaimana interaksi antara agent dan host dalam menimbulkan berbagai karakteristik perjalanan penyakit. Sebagaimana kita ketahui, penyakit dimulai dari fase biologis, di mana host tidak merasakan gejala dan belum terlihat kerusakan sel dan responnya yang bermakna, dan kemudian dapat berlanjut dengan akhir yang berbeda-beda, dengan spektrum di satu sisi, apakah sembuh total, atau berujung dengan kematian di sisi yang lain. Pada slide ini, kita dapat melihat bahwa dari populasi kasus penyakit tuberkulosis atau TB, measles, dan rabies, terdapat perbedaan perjalanan penyakit di mana pada infeksi TB, banyak kasus tidak merasakan gejala atau tanda yang jelas yang disebut dengan inapparent infection. Sedangkan pada measles, banyak kasus menampakkan gejala klinis yang sedang dan ringan. Sementara pada kasus rabies, mayoritas kasusnya bahkan berakhir dengan fatal atau kematian. Dengan demikian, terdapat beberapa istilah penyakit berkaitan tahapan perjalanannya, yakni tahapan klinis, di mana penyakit telah menimbulkan gejala atau tanda, dan tahapan non-klinis atau inapparent. Pada kondisi non-klinis atau inapparent, terdapat beberapa istilah, yaitu preklinis, di mana kondisi penyakit belum memperlihatkan gejala atau tanda, dan kemudian akan menjadi bergejala atau bertanda. Ada lagi istilah penyakit subklinis atau subclinical disease, di mana kondisi penyakit memang tidak menunjukkan gejala dan tidak akan menjadi bergejala atau bertanda, yang biasanya hanya dapat dideteksi dengan pemeriksaan serologi atau kultur virus dari spesimen biologis yang sesuai. Selain itu, terdapat juga istilah penyakit persisten atau kronis, di mana seorang individual tidak dapat menyingkirkan penyakit tersebut dan kondisi sakit bertahan bertahun-tahun atau bahkan sepanjang hidupnya. Ada lagi istilah penyakit laten, di mana suatu bakteri atau virus berada dalam organ tubuh host, namun tidak memiliki kemampuan bermultiplikasi karena berada pada kondisi non-viable. Kondisi ini disebut juga dengan dorman, yang bersifat tersembunyi atau inaktif. Apabila seseorang tidak sakit secara klinis, namun menjadi tempat diamnya agen, kemudian dapat memaparkan agen tersebut, mengakibatkan penularan dan infeksi pada orang lain, maka orang tersebut disebut sebagai carrier. Pada slide ini, mari kita lanjutkan dengan pembahasan berkenaan dengan masa inkubasi suatu penyakit. Dan dalam hal ini, kita ambil contoh COVID-19 yang saat ini tengah melanda dan dalam bentuk pandemik. Masa inkubasi pada dasarnya adalah waktu di mana seseorang telah terinfeksi, namun belum merasakan gejala atau tanda klinis. Dengan demikian, masa inkubasi adalah periode preklinikal dari COVID-19 yang berlangsung antara 2-14 hari dengan rata-rata selama 5 hari. Variasi dari masa inkubasi ini terjadi karena perbedaan dari setiap orang yang terinfeksi dalam hal, pertama, dosis paparan pada saat transmisi terjadi, dan interaksi dengan sistem imunitas dari host yang tentu saja berbeda-beda. Bagaimana dengan masa inkubasi penyakit yang diakibatkan agen-agen yang lain?
Ini adalah slide yang menggambarkan berbagai masa atau periode inkubasi dari penyakit yang ditimbulkan oleh berbagai agen virus. Mulai dari influenza yang memiliki masa inkubasi sangat pendek, yakni beberapa hari, sampai kepada hepatitis B yang memiliki masa inkubasi sekitar 80-100 hari. Perbedaan dari masa inkubasi ini dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik virus dan jalur masuknya. Keseimbangan terjadinya penyakit di masyarakat adalah hasil dari berapa banyak anggota masyarakat yang memiliki ketahanan terhadap penyakit atau kebal terhadap agen yang disebut dengan immune population. Sementara, anggota masyarakat yang tidak memiliki kekebalan disebut dengan susceptible population. Biasanya, individu yang rentan atau susceptible population ini setelah terkena infeksi dari suatu agent atau yang disebut dengan infected, kemudian mengalami penyembuhan atau yang disebut dengan recovery, maka mereka akan menjadi bagian dari masyarakat yang memiliki kekebalan atau immune population, baik sementara ataupun tetap. Berapa banyak dari anggota populasi yang memiliki kekebalan terhadap penyakit, maka akan timbul suatu fenomena herd immunity, yakni ketika sebagian dari masyarakat dengan ambang persentase tertentu menjadi kebal, maka sebagian dari populasi yang tidak kebal atau susceptible akan terlindungi secara tidak langsung. Fenomena inilah yang menjadi dasar kebijakan penentuan berapa persen target dari suatu program pemberian kekebalan tubuh yang biasa kita kenal dengan vaksinasi. Dari sisi jumlah kasus yang terjadi di masyarakat, apabila jumlah kasus relatif tetap dari waktu ke waktu, maka kondisi tersebut disebut dengan kondisi endemik. Sementara, apabila terjadi lonjakan kasus yang sangat tinggi, disebut dengan epidemik atau kejadian luar biasa. Apabila kejadian luar biasa atau yang biasa disingkat dengan KLB ini terjadi di seluruh dunia, maka disebut dengan pandemik, sebagaimana yang sekarang sedang terjadi berkaitan dengan COVID-19. Untuk mengatasi epidemik ini, maka diperlukan serangkaian penyelidikan epidemiologi atau yang disebut dengan outbreak investigation untuk dapat mengendalikan dan selanjutnya mencegah terjadinya kasus baru dengan upaya memutus rantai penularannya.